Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mengkaji bab tentang fikih puasa, karena insyaallah kurang lebih 1 bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Nah, di dalam kitab Nailur Raja Syarah Kasyifatis Saja, pasal tentang yajibu shaumu Ramadan bi ahadi umurin khamsah. Jadi puasa Ramadan itu menjadi wajib dengan salah satu dari 5 hal ini. Artinya ketika bulan Ramadan itu sudah ditetapkan, ya, maka wajib melaksanakan ibadah puasa. Adapun penetapan bulan Ramadan di sini pertama bikamali Sya'ban salasina yauman, yaitu dengan menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Karena kalau dalam kalender Hijriah, ya, 1 bulan itu paling banyak 30 hari, paling sedikit 29. Maka pemantauan hilal itu biasanya di malam ke-30. Ya, karena kalau setelah tanggal 29 bisa kemungkinan besoknya tanggal 1, bisa juga kemungkinan bulan tersebut digenapkan menjadi 30 hari. Ya. Maka digenapkan menjadi 30 hari. Ya. Ini kalau memang, ya, tidak memungkinkan untuk melihat hilal. Yang kedua, biru'yatil hilal fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan. Dengan melihat hilal. Jadi kalau ada seseorang melihat hilal, meskipun dirinya itu adalah orang fasik, ya. Orang fasik itu orang mukmin yang banyak bermaksiat. Sehingga kalau dia bersaksi itu tidak akan diterima kesaksiannya. Tapi kalau memang dia, meskipun dirinya fasik, tapi dia benar melihat hilal, kalau dia bersaksi di hadapan hakim, di hadapan pemerintah, akan tertolak karena kefasikannya. Tapi dia wajib untuk berpuasa, karena dia sudah melihat
melihat hilal Ramadan. Makanya meskipun dia fasik, itu berlaku minimal untuk dirinya. Ya. Kemudian wa thalithuha bi thubutihi bi haqqi man lam yarahu bi 'adli syahadatin. Yang ketiga, bisa dengan ketetapan yang ditetapkan oleh hakim, oleh pemerintah, ini berlaku bagi orang yang tidak melihat hilal. Ya, dengan syarat adanya orang yang adil secara syahadat. Ya, orang yang tidak fasik, yang diterima syahadatnya, itu dia bersaksi di hadapan hakim bahwa dia melihat hilal. Kemudian hakim itu akan menentukan diterima atau tidaknya. Kalau diterima, berarti dia akan menetapkan bahwa kesaksian orang tadi itu diterima sehingga besok itu masuk awal Ramadan. Nah, dari ketiga ini, ya mungkin kita ngikutin yang ketiga ini karena kita nunggu hasil sidang isbat, gitu ya. Nah, ini pun pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang Arabi. Seorang Arabi itu orang Arab Badui, Arab pedalaman. Ya, itu datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini ra'aitu hilal. Saya melihat hilal. Kemudian Rasulullah tidak langsung percaya. Diminta untuk bersaksi dulu. Apakah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah? Iya. Apakah engkau bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah? Iya. Ya. Benar engkau bersaksi melihat hilal? Iya. Barulah Rasulullah menerima kesaksiannya, kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Bilal untuk mengumumkan bahwa besok masuk 1 Ramadan. Ya. Nah, jadi dengan adanya kesaksian orang yang diterima syahadatnya, orang yang diterima kesaksiannya. Baik hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, maka yang diterima ini ya adalah orang yang laki-laki yang tidak fasik, juga yang sudah dewasa, ya. Maka kalau wanita, nah itu tidak diterima kesaksiannya, ya, untuk dalam penetapan ru'yatul hilal di sini. Begitupun anak yang belum balik, maka tidak diterima kesaksiannya. Ya. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang keempat, bi ikhbari adli riwayatin mawsuqin bihi sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu am la aw ghairi mawsuqin bihi in waqa'a fil qalbi sidquhu. Atau dengan diberi kabar oleh orang yang adil secara riwayat. Orang adil secara riwayat itu orang yang diterima riwayatnya. Ya, dia tidak fasik, tidak pernah dusta, ya. Lalu dia memberitahu, saya melihat hilal Ramadan. Ya. Kemudian maka kalau yang memberitahu kita ini orang yang bisa diterima riwayatnya, maka kita bisa wajib puasa dengan keterangan orang tersebut. Atau juga bisa dengan diberitahu oleh orang yang secara personal, secara pribadi dia kurang dipercaya. Karena misalkan suka bohong, ya. Tapi kita pun meyakini, dia berbohong dalam urusan dunia, tapi dalam urusan agama biasanya dia nggak pernah berbohong. Berarti ini benar nih, dia telah melihat hilal. Ini pun bisa dipercaya. Ya, meskipun tidak, dia kalau misalkan mengajukan kepada pemerintah, dia akan ditolak misalkan. Tapi kita percaya dia dalam urusan agama nggak pernah berbohong. Nah, maka itu pun bisa ditetapkan sebagai awal Ramadan menurut kita yang percaya kepadanya. Ya, misalkan yang ngomongnya itu kerabat dekat kita, entah saudara kita ataupun apa, saya kenal banget dia. Kalau urusan agama dia nggak mungkin main-main, dia nggak mungkin berbohong. Sehingga kalau dia mengatakan saya melihat hilal, berarti beneran dia melihat hilal. Nah, maka itu akan muncul kepercayaan dalam diri kita, sehingga kita pun nanti wajib berpuasa di esok hari. Yang kelima,
bizanni dukhuli Ramadan bil ijtihadi fi man ishtabaha alaihi dzalika, yaitu dengan prasangka kuat bahwasanya Ramadan itu sudah masuk dengan cara ijtihad, dengan cara dia memperkirakan. Ini berlaku bagi orang yang tidak bisa memastikan, tidak bisa mendapatkan informasi valid, seperti orang yang sedang ditawan di penjara, ya, di penjara tersebut dia tidak mendapatkan informasi apapun tentang hilal Ramadan, tentang apa misalnya. Kemudian dia pun memperkirakan, oh dulu saya masuk penjara ini 2 bulan sebelum Ramadan, ya, dia ingat. Kemudian oh sekarang sudah 2 bulan, oh berarti besok awal Ramadan. Nah ini pun ya berlaku kewajiban puasa Ramadan untuknya, ya. Adapun ketika misalkan ternyata dia salah, ya, dia kelewat, harusnya sudah 2 hari kemarin awal Ramadan, karena ternyata bulan sebelumnya itu cuma 29 hari. Nah, maka tidak apa-apa dia puasa, kemudian yang kurangnya dia qadha setelah dia mengetahui kelak, ya. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tambahan juga, ya, disebutkan oleh pengarang kitab ini bahwa selain yang 5 itu bisa juga dengan melihat tanda-tanda khusus di sebuah negeri yang menandakan bahwa kalau ada tanda tersebut itu sudah masuk Ramadan. Jadi di beberapa negara, khususnya negara-negara Arab, itu kalau awal Ramadan itu ada tanda-tanda khusus. Misalkan di menara ada suara apa, ya, atau misalkan ada lampu-lampu apa, ya, itu pun bisa dijadikan sebagai acuan, ya. Nah, juga ikhbaru adad tawatur walau min kuffar bi ru'yatil hilal aw thubutuhu fi mahallin muttafaq matla'uhu ma'a matla'i mahallihi, ataupun bisa dengan pemberitahuan dari banyak orang. Orang yang memberitahunya ini sampai saking banyaknya itu sampai kepada batasan mutawatir, hadits tawatur. Jadi orang kalau misalkan yang mengabarkan banyak, mungkin 50, 100 ataupun banyak, yang mana tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta, maka itu disebut tawatur, mutawatir. Maka hadis mutawatir itu adalah hadis yang meriwayatkannya banyak, ya, yang meriwayatkannya banyak, saking banyaknya tidak memungkinkan di antara mereka untuk berdusta. Karena kalau ada berdusta satu akan ketahuan, karena yang meriwayatkannya banyak, ya. Nah, begitupun kalau misalkan yang memberitahunya itu banyak, bahkan dalam kitab ini meskipun yang memberitahunya adalah orang-orang kafir, tapi jumlah mereka banyak bahwa sudah melihat hilal Ramadan, maka itu pun bisa dijadikan sebagai acuan, ya. Ataupun sudah ditetapkan, ya, di daerah lain yang mana di sana sudah kelihatan hilal dan daerah tersebut dengan tempat tinggal kita itu matlaknya sama, waktu terbit mataharinya sama, ya, maka itu pun bisa dijadikan sebagai acuan bahwa sudah masuk bulan Ramadan, ya. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya faslun syurutu sihhatihi arba'atu asya. Berikutnya adalah syarat sah. Sering kita sampaikan bahwa kalau syarat sah itu berkaitan dengan sah atau tidaknya. Nanti ada syarat wajib. Kalau syarat wajib, orang yang memenuhi syarat wajib berarti ibadah tersebut menjadi wajib baginya. Tapi kalau syarat sah, kalau tidak dipenuhi salah satu dari syarat sah, bisa dipastikan ibadahnya tidak sah. Contoh misalkan salah satu syarat sah sholat itu adalah suci dari hadas kecil atau hadas besar. Maka kalau ada orang sholat, dia masih punya hadas kecil, belum wudu, maka tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat sahnya sholat.
Ya. Ada pun syarat sah puasa, yang pertama adalah Islam. Fala yasihu minal kafir bi anwa'ihi, maka tidak sah puasa dari orang kafir non muslim dengan berbagai macam orang kafir. Orang kafir kan macam-macam, Pak. Ada kafir asli, ada kafir murtad. Ya. Kalau kafir asli itu ya dari kecil dia memang sudah kafir. Kalau murtad dia sempat muslim. Ya, kemudian kafir, berarti kafir murtad. Nah, maka tidak sah dengan berbagai macam kafir ini. Syarat yang kedua, aqluhu, berakal. Fala yasihu minal majnun, maka tidak sah puasa dari orang gila. Misalkan ada orang gila, dari sebelum subuh sampai maghrib dia tidak melakukan hal yang membatalkan puasa. Ya, maka tidak dianggap puasanya tidak sah. Kenapa? Karena dia gila. Ya, karena dia pun tidak mungkin untuk berniat. Ya. Kemudian wanaqa'un min nahwi haidin, juga suci dari hal seperti haid. Selain haid itu seperti nifas. Jadi suci dari haid dan juga nifas. Maka wanita yang haid atau wanita yang nifas tidak sah puasanya. Ya. Kemudian wa ilmun bikaunil waqti qabilan lis-shaum. Syarat berikutnya harus tahu bahwa hari tersebut adalah hari yang dibolehkan untuk berpuasa. Jadi kalau kita tidak tahu ini hari yang dibolehkan puasa atau tidak, ya, nah itu tidak sah. Jadi minimal kita tahu bahwa hari tersebut adalah hari yang dibolehkan untuk puasa. Karena ada beberapa hari yang memang diharamkan untuk berpuasa, yaitu hari Raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Kemudian hari Raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Juga hari-hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Ya. Kemudian juga setengah atau hari Syak, yaitu wa huwa yaumul tsalatsin min Sya'ban idza tahaddatsa an-nasu bi ru'yatil hilal lailatahu wa lam yashhad biha ahadan. Jadi ada yang disebut dengan hari Syak. Syak itu ragu. Pakai G, bukan B ya, bukan rabu, bukan ragu. Apa yang dimaksud dengan hari ragu, keraguan? Yaitu tanggal 30 Sya'ban. Yang mana orang-orang itu banyak membicarakan, ini udah kelihatan hilal Ramadan. Tapi tidak ada yang menyaksikan, tidak ada yang mampu bersaksi di hadapan hakim. Ya, tidak ada yang berani bersaksi di hadapan hakim bahwa itu sudah masuk Ramadan. Maka tanggal 30 Sya'bannya ini dianggap hari keraguan atau yaumul syak. Dan itu pun diharamkan untuk berpuasa. Kemudian yang terakhir adalah wa nisful akhir min Sya'ban idza lam yasilhu bima qablahu wa lam yakun li sababin. Yaitu setelah pertengahan kedua bulan Sya'ban. Setelah pertengahan kedua bulan Sya'ban, dari tanggal 16 Sya'ban sampai akhir, itu termasuk hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Dengan syarat, dia belum atau tidak berpuasa sebelumnya. Sebelum pertengahan Sya'ban dia tidak berpuasa. Ya, kalau sebelumnya dia berpuasa, misalkan Senin Kamis, atau misalkan dia puasa Ayyamul Bid, ya, atau dia puasa Daud, maka tidak ada keharaman. Jadi diharamkan ini kalau pertama dia tidak berpuasa sebelumnya, ataupun karena tidak ada sebab. Misalkan tiba-tiba dia pengen puasa aja setelah pertengahan kedua bulan Sya'ban, maka itu nggak boleh, haram. Tapi kalau misalkan ada sebab, misalkan dia masih punya hutang puasa, dia belum sempat untuk mengqadha'nya. Nah, ketika sudah memasuki pertengahan kedua bulan Sya'ban, dia baru mengqadha'. Nah, maka ini tidak diharamkan. Kenapa? Karena ada sebab. Ya.
Nah, ketika kita tahu bahwa hari yang akan kita puasa ini tidak termasuk hari-hari yang diharamkan, ya, maka itu pun menjadi syarat sahnya. Ya. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah syurutu wujubihi, syarat wajib. Kalau tadi syarat sah, sekarang syarat wajib. Nah, dalam kitab ini disebutkan ada 5. Yang pertama Islam, Muslim. Tadi Islam pun menjadi syarat sah. Sekarang Islam menjadi syarat wajib. Kalau syarat sah berarti kalau ada orang kafir yang puasa maka puasanya nggak sah. Kalau syarat wajib berarti yang wajib puasa hanya Muslim. Orang kafir tidak wajib puasa, meskipun dia nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi yang tidak wajib puasa ini adalah kafir asli. Ya. Adapun kalau kafirnya kafir murtad, dia tetap wajib puasa. Karena aslinya dia muslim. Ya. Lalu bagaimana dia puasa? Sedangkan tadi katanya orang kafir walaupun murtad nggak sah. Ya. Dia wajib mengqadha ketika dia sudah masuk Islam lagi. Maka dibedakan antara kafir asli dengan kafir murtad. Ya. Maka orang murtad itu, ya, makanya hukumannya berat. Kalau dalam Islam, hadur riddah atau hukuman bagi orang yang murtad itu halal untuk dibunuh. Cuman yang melakukannya adalah hakim, ya, pemerintah yang mempunyai kewenangan. Ya. Makanya dia kalau misalkan murtad, dia tetap wajib sholat, meskipun sholatnya nggak sah. Loh gimana? Ya nanti ketika misalkan dia masuk Islam lagi, dia wajib qadha. Ya, begitupun ibadah puasa. Ya. Kemudian syarat yang kedua, syarat wajib yang kedua adalah at-taklif, ay al-bulugh wal aql. Mukallaf, yaitu anak yang sudah baligh dan berakal. Maka kalau anak itu belum baligh, maka belum wajib puasanya, tapi harus sudah disuruh oleh orang tuanya. Anaknya belum wajib, misalkan usia 7 tahun, belum wajib karena belum baligh. Ya. Tapi orang tuanya yang berkewajiban untuk melatih anak tersebut untuk puasa. Ya. Kalau orang tuanya enggak menyuruh, nah orang tuanya yang dosa nanti. Begitupun ibadah sholat. Ya, maka Rasulullah mengatakan muru auladakum bis sholati li sab'in. Suruh anak-anak kalian untuk sholat ketika usianya 7 tahun. Belum wajib untuk anaknya, tapi perintah ini untuk orang tua. Supaya melatih dan menyuruh anaknya untuk sholat ketika usianya 7 tahun. Wadribuhum idza balagha li asyrin, kalau usianya 10 tahun pukul. Tapi pukulannya pukulan yang tidak mencederai. Maka Islam mengajarkan ketegasan, bukan kekerasan. Ya. Begitupun untuk ibadah puasa harus dilatih. Jangan sampai melatihnya itu atau nyuruhnya itu ketika anak sudah baligh. Kalau anak sudah baligh, itu sudah wajib, nggak boleh ninggalin lagi. Kan biasanya kalau latihan ataupun belajar itu kadang sempurna, kadang enggak. Maka kalau sudah balik baru kita suruh, baru kita latih, nanti dia kadang puasa, kadang tidak, kadang sholat, kadang tidak. Berarti sudah menanggung sendiri dosanya. Berarti dia pun nanti wajib mengqadhanya. Kemudian wa itaqatun, dan orang yang mampu. Yang mampu di sini bisa secara fisik, bisa menurut syariat. Siapa orang yang dianggap tidak mampu secara fisik? Yaitu orang yang memang sudah tua, sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Ya, misalkan kalau dia bawa puasa udah nggak kuat. Ya, ini dianggap tidak mampu secara fisik. Ya. Ataupun orang yang sakit dan penyakitnya ini tidak ada harapan untuk sembuh.
Ini pun dianggap tidak mampu secara fisik. Ada juga yang dianggap tidak mampu menurut syariat. Siapa? Wanita haid dan nifas. Wanita haid dan nifas itu secara fisik dia mampu berpuasa. Ya, akan tetapi menurut syariat dia dianggap tidak mampu sehingga tidak wajib baginya untuk berpuasa. Bahkan kalau berpuasa pun puasanya tidak sah. Nah, kemudian yang keempat as-sihhah, yaitu sehat. Fala yajibu 'alal maridi maradan yubihu tayammum, maka tidak wajib puasa bagi orang yang sakit, minimal sakit yang membolehkan dia untuk tayamum. Jadi sakit yang memang kalau misalkan dibawa puasa, ya dia tidak mampu, tidak kuat, ataupun kalau dibawa puasa kesembuhannya akan telat, memperlambat kesembuhannya atau tambah parah penyakitnya. Ya. Tapi kalau penyakitnya penyakit ringan masih bisa dibawa puasa, maka itu masih ditetapkan untuk wajib melaksanakan puasa. Nah, kemudian yang kelima al-iqamah, mukim. Kebalikan mukim adalah musafir. Maka puasa tidak wajib bagi musafir. Fala yajibu 'alal musafiri safaran tawilan mubahan. Puasa Ramadan tidak wajib bagi orang musafir, orang yang dalam perjalanan dengan syarat pertama safarnya safar tawil. Safarnya perjalanannya perjalanan jauh. Ya, kalau dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji itu perjalanan jauh itu minimal 83 km. Kalau hitungan ini 16 farsakh. Ya, atau arba'atu burud, 4 burud. Burud itu nama satuan. Farsakh pun nama satuan. Kalau dikonversikan ke kilometer memang ada beberapa pendapat ya. Cuman saya mengambil dari pendapat dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji itu 83 km. Itu disebut perjalanan jauh. Nah, nanti ini pun berkaitan dengan dibolehkannya kita mengqashar sholat, menjamak sholat, gitu ya. Syaratnya perjalanan jauh. Syarat berikutnya mubahan. Perjalanannya perjalanan yang mubah. Ya. Karena perjalanan itu ada yang perjalanan wajib. Seperti perjalanan untuk melakukan hal yang wajib. Contoh, perjalanan untuk menunaikan haji dan umroh. Haji dan umroh wajib, maka perjalanannya pun dianggap wajib. Ada juga yang sunnah. Contohnya adalah silaturahmi. Sunnah. Maka perjalanan untuk silaturahmi pun itu sunnah. Ya. Ada yang wajib itu misalkan menuntut ilmu. Perjalanan untuk menuntut ilmu itu wajib. Ada juga misalkan yang haram. Misalkan perjalanan untuk berbuat maksiat. Perjalanan untuk menzolimi orang. Nah, maka perjalanannya pun dihukumi haram. Minimal kita boleh atau kita tidak diwajibkan puasa itu kalau perjalanannya perjalanan mubah. Seperti misalkan untuk rekreasi itu mubah. Asalkan tidak ada niatan untuk ada kemaksiatan, tidak ada kemaksiatan. Ya, minimal perjalanan yang mubah. Ya. Nah, kalau dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ada satu tambahan syarat, yaitu perjalanannya dimulai sebelum subuh. Kenapa disyaratkan harus sebelum subuh? Karena kita wajib puasa itu ketika sudah masuk waktu subuh. Sebelum masuk waktu subuh, sebelum terbit fajar, kita belum wajib puasa. Masih boleh makan, boleh minum, boleh melakukan hal yang membatalkan puasa. Tapi ketika sudah terbit fajar shadiq, ditandai dengan masuknya waktu sholat subuh, kita harus start puasa. Ya, sampai terbenam matahari. Nah, adapun kalau misalkan orang mau perjalanannya jauh. Perjalanannya bukan untuk maksiat, bukan perjalanan haram. Tapi kalau dia memulainya setelah subuh, ya, itu dia sudah terkena kewajiban puasa terlebih dahulu. Ya kan? Jadi kan yang tidak wajib puasa itu kalau orang yang berada dalam perjalanan.
Tapi ketika dia masuk waktu subuh, dia belum mulai perjalanannya, maka dia sudah terkena terlebih dahulu kewajiban puasa. Sehingga dia sudah wajib puasa. Kecuali kalau misalkan nanti di perjalanan misalkan dia tidak kuat. Karena macet ataupun panas sehingga di bawah puasa itu dia tidak kuat. Itu beda lagi. Ya. Tapi dia tetap wajib dulu puasa. Ya. Nah, itulah 3 syarat safar yang menjadikan seseorang tidak wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Nah, maka ada 5 syarat wajib. Yang pertama Islam, yang kedua taklif yaitu balik dan berakal, yang ketiga iqoqah mampu, yang keempat sehat, dan yang kelima adalah mukim. Berarti kebalikan dari ini semuanya itu tidak wajib puasa. Kebalikan Islam kafir, nggak wajib puasa, kafir asli. Kewajiban taklif berarti anak yang belum balik nggak wajib puasa, orang gila nggak wajib puasa. Kebalikan dari iqoqah mampu berarti orang yang tidak mampu tidak wajib puasa. Kebalikan dari sehat berarti sakit, orang yang sakit dengan syarat-syarat tertentu tidak wajib puasa. Kebalikan dari iqamah adalah safar, maka orang yang dalam perjalanan dengan syarat-syarat tadi dia tidak wajib ya berpuasa di bulan Ramadan. Lalu apakah wajib qada atau wajib fidyah atau wajib apa? Nah, nanti dibedakan. Wa yajibul qada'u 'alal murtad wal haid wan nufasa. Pertama yang wajib qada adalah orang kafir murtad. Jadi kan orang kafir murtad dia tidak wajib puasa. Ya. Wajib puasa. Yang nggak wajib puasa itu yang kafir asli. Tapi puasanya nggak sah. Kalau sekalipun dia puasa nggak dianggap puasa. Maka ketika dia nanti masuk Islam lagi dia wajib mengqada. Ya. Begitupun wanita haid dan nifas. Tidak wajib berpuasa ketika Ramadan. Begitupun tidak sah puasanya kalau dia tetap puasa. Nah, sehingga nanti wajib mengqadanya. Ya. Adapun kafir asli, la 'alal kafiril asli was-sabi wal majnun bi ghairi ta'addin. Adapun orang yang kafir asli lalu dia mu'allaf masuk Islam, tidak wajib untuk mengqada. Ya. Ataupun anak kecil yang belum balik tidak wajib puasa. Kemudian ternyata selang beberapa bulan ya dia balik. Misalkan dia sudah mimpi basah, keluar air mani, atau perempuan misalkan sudah dapat haid, atau misalkan digenapkan usianya sudah 15 tahun menurut kalender Hijriah. Maka dia tidak wajib mengqada. Ya. Begitupun wal majnun, orang gila, kalau gilanya itu bukan karena disengaja, maka tidak wajib untuk mengqada. Ya. Nah, adapun ya bagi orang yang tidak puasa karena sudah tua, maka tidak wajib qada, hanya wajib fidyah. Ya gimana dia mau qada? Ya di Ramadan saja dia tidak mampu, tidak berpuasa itu karena sudah tidak mampu, maka tidak wajib mengqada, hanya wajib fidyah. Kemudian yang wajib ada yang wajib qada plus fidyah. Yang wajib qada plus fidyah adalah orang yang punya hutang puasa sebelumnya sampai masuk Ramadan berikutnya dia belum bayar. Misalkan nih bulan Ramadan kemarin ada orang punya hutang puasa 5 sampai sekarang belum bayar, sampai Ramadan nanti dia belum bayar, maka pertama dia dosa ya. Yang kedua qadanya ini nggak hilang yang 5 hari ini, plus dia wajib fidyah. Kalau dia membayar yang 5 hari ini sebelum masuk Ramadan berikutnya, nggak wajib fidyah, hanya wajib qada saja. Tapi kalau misalkan sampai Ramadan berikutnya dia belum bayar, maka selain wajib qada, dia pun wajib bayar fidyah. Dan fidyahnya ini diakumulasi. Kalau qadanya tidak. Yang diakumulasi adalah fidyahnya.
Jadi kalau misalkan dia 2 tahun belum bayar, berarti fidyahnya dikali 2, 5 kali 2. Kalau 10 tahun belum bayar, berarti fidyahnya 10 kali 5. Ya, karena 5 hari dia belum bayar. Ya, jadi yang diakumulasi adalah fidyahnya. Kalau qadanya tetap 5 ya 5. Tapi fidyahnya yang diakumulasi. Ya. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ada juga yang wajib qadha itu adalah wanita hamil dan menyusui. Kalau dia takut dengan tidak berpuasanya itu takut terjadi sesuatu terhadap bayinya. Kalau terjadi sesuatu terhadap dirinya. Kalau dia takut terjadi sesuatu terhadap dirinya sehingga dia tidak berpuasa, itu wajib qadha. Tapi kalau dia takut terjadi sesuatu dengan bayinya, maka dia wajib qadha plus fidyah. Ya. Kemudian berikutnya adalah rukun puasa. Rukun puasa itu ada yang mengatakan 2, ya. Dalam kitab ini 3, ya. Yang ketiganya ini adalah orang yang berpuasanya. Makanya ada yang menyatakan itu termasuk rukun, ada juga yang tidak menyebutnya karena sudah pasti ada orang yang berpuasanya. Yang pertama adalah niyatun lailan likulli yaumin fil fard. Niat untuk puasa wajib, niatnya harus di malam hari. Untuk puasa wajib, bukan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh, nanti setelah subuh boleh. Yang penting sebelum masuk waktu zuhur. Dengan syarat dia belum melakukan hal yang membatalkan puasa. Sampai dia niat tersebut. Tapi kalau puasanya puasa wajib, syaratnya niatnya harus di malam hari. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyiti siyama qabla al-fajr fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak mentabyit, tidak memalamkan niat puasa wajib, maka tidak sah puasanya. Maka dari hadis tersebut para ulama mensyaratkan untuk niat puasa wajib itu harus di malam harinya. Malam hari itu dari kapan? Dari mulai masuk maghrib itu sudah masuk malam sampai sebelum masuk waktu subuh. Maka boleh kita niat ketika berbuka, niat untuk esok harinya puasa boleh, atau setelah tarawih, atau ketika qiyamul lail, atau ketika sahur. Yang penting sebelum masuk waktu salat subuh. Ya. Tapi ada satu mazhab, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah, yang membolehkan niat setelah subuh sekalipun, meskipun itu puasa wajib. Tapi mayoritas ulama itu berpendapat bahwa kalau puasanya puasa wajib, niatnya harus dari malam hari. Kemudian syarat yang berikutnya untuk niat puasa wajib harus tiap malam. Artinya harus diulang tiap hari, tiap malam. Ya, tidak untuk 1 bulan penuh. Meskipun ya ini kalau mayoritas ulama ya itu mensyaratkan harus tiap malam, tiap hari. Tapi mazhab Imam Malik itu menyebutkan bahwa boleh kita niat 1 bulan penuh, boleh. Tapi mazhab Syafi'i dan ulama yang lainnya itu menyatakan bahwa harus tiap malam. Kenapa? Kata gini, ibadah puasa Ramadan sebulan, bisa 29 hari ataupun 30 hari, setiap harinya itu dianggap ibadah tersendiri, ibadah masing-masing, sehingga membutuhkan niat masing-masing. Makanya kalau kita sudah puasa 20 hari Pak, di hari ke-21 puasa kita batal. Yang 20 hari ikut batal atau tidak? Enggak, karena ikut batal ya dapat juga ngodonya. Ya, kenapa? Karena setiap harinya dianggap ibadah masing-masing. Begitupun kalau misalkan kita 5 hari ini puasa full, di hari ke-6, ke-7, ke-8 kita sakit, berarti 3 hari batal. Yang 5 hari ini ikut batal atau tidak? Tidak. Setelah sembuh sakit kita puasa lagi, ya tidak apa-apa. Yang wajib diqadha yang batal saja, karena setiap harinya dianggap ibadah masing-masing, sehingga membutuhkan niatnya pun setiap hari. Berbeda dengan ibadah sholat. Kalau ibadah sholat yang 4 rakaat, yang 3 rakaat, yang 2 rakaat, itu niatnya cukup 1 kali Pak. Kita niat sholat isya di rakaat pertama saja, ketika takbiratul ihram atau ketika mau mulai salat.
Di rakaat kedua nggak perlu niat lagi. Karena kalau ibadah sholat dianggap satu kesatuan. Ya, makanya kalau kita sholat di rakaat sudah 3 rakaat, di rakaat keempat sholat kita batal. Ya, misalkan kita kentut, maka yang 3 rakaat ikut batal atau tidak? Ikut batal. Kenapa? Karena dianggap satu kesatuan sehingga niatnya pun cukup satu kali. Berbeda dengan puasa Ramadan, setiap harinya dianggap ibadah masing-masing sehingga membutuhkan niat setiap hari. Ya. Baik hadirin jamaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir rukun puasa yang kedua adalah menahan diri atau meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, nanti pembahasan hal yang membatalkan puasa sebenarnya panjang, tapi saya ringkas. Pertama, makan dan minum dengan sengaja. Jadi poinnya akan dikatakan membatalkan itu kalau sengaja, tidak diancam, tidak dipaksa, ya, dan dalam keadaan tahu dan sadar. Berarti kalau lupa, kalau dipaksa, itu nggak membatalkan. Misalkan kita lagi puasa, makan, lupa, nggak batal. Ataupun ketika kita puasa, ada orang yang iseng ke kita, ataupun orang yang ngancam ke kita. Kita disuruh untuk berbuka, akhirnya tangan kita diikat, mulut kita dibuka, dimasukin air, nggak batal, Pak. Ya, jadi yang membatalkan itu kalau sengaja, ya, dan dia dalam keadaan sadar. Maka kalau tidak sengaja dan dia tidak dalam keadaan sadar, maka tidak membatalkan. Semua yang membatalkan puasa itu seperti itu, ya. Nah, kecuali haid dan nifas itu otomatis membatalkan puasa. Murtad, gila itu pun membatalkan puasa. Baik hadirin jamaah yang Allah, kemudian masuknya segala sesuatu selain makan dan minum dengan sengaja, juga yang membatalkan puasa itu masuknya segala sesuatu ke dalam jauf. Jauf itu rongga setelah tenggorokan, makhraj ke bawah sampai ke perut, itu disebut jauf. Dan dalaman kepala kita itu disebut jauf. Maka apapun yang masuk ke dalam jauf itu membatalkan puasa. Ain, berupa ain. Ain itu adalah, ya, benda yang kelihatan oleh mata. Jadi kalau yang masuk hanya berupa rasa, aroma, itu tidak membatalkan. Nah, dan dulu nanti kita lanjut. Allah. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi.
Nah, jadi yang membatalkan itu adalah masuknya ain. Nah, ain ini menjadi poin penting, Pak. Ain itu adalah benda yang kelihatan oleh mata. Maka kalau hanya berupa aroma itu tidak membatalkan. Masuk ke dalam jauf. Tadi kita sampaikan jauf itu adalah dari tenggorokan ke bawah perut, itu disebut jauf. Maka kalau ada orang ditusuk perutnya dengan sengaja, ya itu batal. Kalau dengan sengaja, karena ada sesuatu yang masuk ke dalam jauf atau dadanya atau ininya atau kepalanya, gitu ya. Bisa juga membatalkan tidak langsung ke jauf, tapi melalui saluran terbuka yang ada akses ke jauf. Maka ada 5. Pertama, saluran mulut, lubang mulut. Apapun yang masuk, benda yang bisa kelihatan, masuk ke dalam mulut dengan batasan tenggorokan makhraj ha. Jadi kalau melewati tenggorokan makhraj ha baru batal. Tapi kalau masih dalam mulut saja tidak sampai melewati tenggorokan, belum batal. Ya, misalkan kita kumur-kumur, nggak batal, asalkan tidak ada yang melewati batas makhraj ha. Ya. Kemudian hidung, batasannya pangkal hidung, khayshum. Ya. Maka kalau apapun yang masuk ke dalam hidung melewati batasan pangkal hidung itu membatalkan puasa. Seperti misalkan dulu ada di swab, Pak, ya, di hidungnya ditusuk, ya. Ataupun hati-hati ketika wudhu, kita puasa, kalau wudhu ketika memasukkan air ke dalam hidung jangan berlebihan. Itu diwanti-wanti oleh Rasulullah dalam hadisnya. Wa balik fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman. Berlebih-lebihanlah kalian ketika memasukkan air ke dalam hidung kecuali kalau lagi puasa. Jangan. Kalau tidak sedang puasa malah dianjurkan. Ya. Yang ketiga, lubang telinga. Bagian dalamnya. Kalau cuma gini ya nggak batal. Tapi kalau dengan sengaja kita korek kuping pakai cotton bud, ya, dengan sengaja, nah itu batal. Ya. Kemudian lubang kemaluan. Apapun dimasuk ke dalam lubang kemaluan, misalkan masukin obat ataupun apa, ya. Dan yang terakhir adalah lubang dubur, lubang anus. Apapun yang masuk ke dalam lubang anus dengan sengaja, maka itu membatalkan puasa. Pokoknya yang membatalkan puasa ini syaratnya, ya, zakiron, dia ingat sedang puasa. Mukhtaron, dia dalam keadaan memilih, artinya tidak terpaksa, tidak dipaksa. Kemudian ghairu jahilin, ya, ma'zurin, dia pun tidak keadaan jahil, artinya dia tahu bahwa itu membatalkan, baru membatalkan. Tapi kalau misalkan dia tidak tahu, karena misalkan dia mu'allaf, baru mengenal Islam, ataupun dia tinggalnya jauh dari para ulama, tinggalnya di pelosok sehingga tidak ada ulama yang mengajarinya tentang ibadah puasa, maka itu termasuk dikatakan jahil yang dima'zur atau diterima uzur kejahilannya, ya. Baik hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, jadi itu dulu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu, juga menjadi bekal kita untuk melaksanakan ibadah puasa kelak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah